Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, bahwasanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, kita merayakan jalan salib bersama, karena Yesus adalah sungguh-sungguh perwujudan dari cinta Allah sendiri. Ia rela sengsara, disalib dan wafat untuk kita, untuk menebus dosa kita manusia. Jalan salib yang kita hayati bersama hari ini merupakan sebuah perziarahan iman bersama Tuhan Yesus untuk mengalami cinta kasih-Nya sendiri dalam hidup kita. Mari saya dan Anda, kita semua sebagai satu komunitas iman menjalankan ziarah ini bersama Tuhan Yesus. Dan mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam permenungan, dalam perziarahan jalan salib ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tuntunlah kami menurut jalan-Mu. Terangilah kehidupan kami, agar kami juga mampu menjadi terang bagi sesama kami. Masuklah ke dalam hati kami dan ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah kami supaya kami tetap berjalan dengan setia menuju Kalvari seperti Engkau sendiri dan menemukan setiap kehendak-Mu dalam pekerjaan kami dengan penuh cinta kasih, damai sejahtera dan adil. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" kata Pilatus kepada mereka. "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita sadar akan perintahnya, tetapi kita tetap melakukan dosa. Kita tidak memperdulikan akibat perbuatan kita terhadap ciptaan Tuhan. Bahkan kita tidak adil dan memilih untuk berdiam diri terhadap penderitaan sesama di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Sampai hari ini ketidakadilan masih terus terjadi. Kami pun berbuat tidak adil bila kami menghakimi ayah, ibu, anak-anak, saudara-saudari kami, tetangga kami, teman kami, dan rekan sepelayanan kami. Maka ya Tuhan yang Maha Adil, berilah kami semangat cinta, keadilan, kerukunan, dan bimbinglah kami agar selalu mengamalkannya di tengah masyarakat demi keluhuran nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Serdadu-serdadu mengelilingi Yesus, lalu mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri
dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Kita sebagai gereja mempunyai tanggung jawab sebagai pewarta kabar gembira. Kita pun dipanggil untuk memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia dalam memanggul salib hidup kami, terutama bila tenaga serta pengorbanan kami dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kali. Salib itu berat sekali. Lagi pula semalam suntuk, Yesus harus berdiri. Disiksa dan dimaki di muka Pilatus, serta Herodes maupun imam-imam agung. Kini Yesus sudah kehabisan tenaga, kekuatannya terperas. Maka jatuhlah dia, tersungkur pada batu-batu jalan menuju Golgota. Namun ia sadar bahwa harus sampai ke titik tujuan demi tugas perutusannya menebus dosa. Oleh karena itu, bangkitlah ia dan berjalan lagi. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita jatuh dalam ketidaksetiaan. Seringkali kita kalah dalam peperangan, melawan kecenderungan jahat yang mengajak kita untuk tidak setia kepada Allah, maupun kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh tersungkur di bawah salib yang dibebankan kepadamu oleh dosa-dosa kami. Melihat penderitaanmu sebesar itu, sadarlah kami alangkah jahatnya dosa itu. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Tuhan, supaya kami berani menghadapi godaan sebelum terlambat. Kami mau menjauhkan setiap kesempatan yang dapat membawa kami ke dalam dosa. Karena oleh dosa-dosa kami, Engkau telah membiarkan dirimu dihinakan sampai ke debu jalan. Amin. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Hati Maria pedih melihat penderitaan putranya. Ia teringat ketika Simeon memberkati mereka dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Marilah kita berdoa. Bekerjalah di dalam kami ya Tuhan, untuk kami menjangkau dan menghibur sesama. Anugerahkanlah kepada kami perasaan belas kasih, agar kami mampu peduli pada mereka yang terluka dan menderita. Bantu kami Tuhan,
untuk menyerahkan seluruhnya hidup kami di bawah kaki salib-Mu. O Maria Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Engkau teladan hidup kami. Amin. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Dalam perjalanan ke Golgota, Simon Kirene dipaksa memanggul salib Yesus dan mengikutinya. Ya Yesus, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kami harus memikul penderitaan. Sayang bahwa kami sering menggerutu, tidak jarang pula menyalahkan-Mu, hingga hidup kami semakin pahit. Semuanya kami lakukan dengan terpaksa, andaikan kami pikul bersama-Mu dengan penyerahan diri. Maka akan berarti kami menemani-Mu di jalan sengsara-Mu dengan sukarela seperti pernah Kau sabdakan. Siapa yang ingin menjadi pengikutku, hendaknya setiap hari menyangkal dirinya, serta memikul salibnya mengikuti aku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, semoga kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami akan penderitaan sesama kami. Mereka yang sakit, mereka yang difitnah, mereka yang harus mengungsi dan mencari tempat untuk berlindung, dan mereka yang dicengkeram oleh kekerasan sesamanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian keenam. Veronika mengusap wajah Yesus. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada banyak orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita berani menjadi pembantu, ataukah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronika membuat niat kami untuk berani membantu dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, "Apa yang Kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu Kau lakukan untuk aku." Ya Tuhan, bantulah kami untuk dapat mengikuti sabda-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kita jatuh berulang kali disebabkan ketidaksetiaan dan kekerasan hati kita. Kita mengejar dunia dan bukannya Kristus. Namun begitu, Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita dan membiarkan kita dihancurkan dengan beban dosa. Bahkan Dia tetap memilih dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami jatuh dalam dosa dan kelemahan kami. Bantulah kami untuk bangkit, membarui hidup kami, dan setia mengerjakan perintah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antara mereka banyak wanita yang meratapi dan menangisinya. Tetapi Yesus berpaling kepada mereka, katanya, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Baik, kami mengakui bahwa kami sering menangisi hal-hal yang tidak pantas ditangisi. Kami menangisi barang kami yang hilang atau teman kami yang pergi. Menangisi nama baik kami yang hilang. Begitulah. Tetapi betapa jarangnya kami menangisi dosa-dosa yang melukai hatimu, yang menjadi pangkal penderitaanmu dan sumber kesengsaraan kami sendiri. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Puncak Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Ia jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Ia berusaha bangkit lagi dan berjalan terus. Namun, air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami masih jatuh dengan penuh kelemahan, tidak bersemangat. Bantulah kami untuk menyadari tanggung jawab kami untuk dosa-dosa di dunia, seperti pengangguran, eksploitasi, perubahan iklim, dan peperangan. Kami semua bertanggung jawab untuk dosa-dosa ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana kami boleh membantu orang lain untuk bangkit. Engkau bersabda, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku." Bantulah kami untuk dapat mengikuti sabda-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Sekarang orang menyiapkan segala sesuatu untuk penyaliban. Seharusnya segala sesuatu menghormati juru selamat. Tetapi secara kasar sekali, orang menanggalkan pakaiannya. Dapatkah kita bayangkan alangkah pedih rasa hati juru selamat? Tetapi ia menanggung juga bagi kita. Dia mau memberikan kekuatan untuk dapat menjaga badan kita tetap suci murni. Ia mau memberikan silih
bagi sikap tak bermalu begitu banyak orang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bahkan pakaian yang menutup tubuhmu Engkau lepaskan. Dengan segala-galanya yang Kau miliki, Engkau mau memberi silih. Lindungilah kami terhadap hal-hal yang tidak senonoh. Ajarilah kami untuk menjauhkan badan kami yang telah menjadi kenisah Roh Kudus itu dari segala kecemaran. Semoga roh dan rahmat-Mu senantiasa menguasainya. Kami juga mau tidak terikat kepada kenikmatan dan kelekatan hal-hal duniawi. Demi cinta kepadamu, kami mau berkorban dan menahan diri dari segala kelezatan jasmani. Ya Tuhan, bantulah kami, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian 11. Yesus dipaku di kayu salib. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakuknya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita untuk menyelesaikan tugas kita? Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, betapa sering kami tidak membalas dan tidak mengerti cinta-Mu terhadap kami. Engkau diperlakukan begitu sadis, melebihi binatang yang paling hina. Tetapi Engkau rela berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus, kami mudah sakit hati, jengkel, tersinggung, terlukai, dan merasa direndahkan. Kami selalu ingin membalas dendam, bahkan dengan kejam. Sungguh, betapa sukar kami memaafkan orang lain. Jadikanlah kami manusia baru, manusia penuh roh pengampunan dan damai. Amin. Perhentian 12. Yesus wafat di kayu salib. Sekarang Tuhan mempersembahkan korban terakhir yang memangkotai semua korban lain. Ia taat sampai wafat di kayu salib. Selama 3 jam yang mengerikan, Dia bergulat dengan maut, lalu menyerahkan rohnya. Kata-kata terakhirnya dialamatkan kepada Bapa di surga, yang perintahnya kini telah dilaksanakan. Karena ketidaktaatan, datanglah bencana dosa asal ke dalam dunia. Karena ketaatan manusia diselamatkan. Kiranya tidak bisa lebih jelas dan lebih tegas lagi Tuhan menunjukkan kita mengapa dari kita sendiri juga dituntut ketaatan. Ketaatan kita justru akan membawa berkat. Kita harus taat
supaya bisa bebas dari perbudakan hawa nafsu. Dari atas salibnya, Juru Selamat memberikan kita teladan ketaatan yang paling indah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di puncak Kalvari, pada kaki salib-Mu, kami mohon dengan sungguh-sungguh, berikanlah kami ketaatan yang sejati lagi menyenangkan. Bila nanti terasa berat bagi kami untuk tunduk, maka kami mau memandang salib-Mu dan ingat akan ketaatan-Mu selaku anak kepada Bapa di dalam surga. Kami mau taat menjalankan perintah-perintah-Mu, tunduk kepada Injil suci-Mu, dan menjalankan tugas kami di lingkungan kami. Kami mau menyenangkan hati orang tua, atasan, dan pendidik kami dengan ketaatan yang cermat. Sudilah menerima korban ketaatan kami, meskipun tiada artinya dibandingkan dengan ketaatan-Mu. Dan persatukanlah itu dengan buah-buah penebusan dari wafat-Mu yang suci di salib. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian 13. Jenazah Yesus diturunkan. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah untuk menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yosef dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Marilah kita berdoa. Berkaryalah melalui kami ya Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu untuk mencintai dan peduli kepada sesama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Berikanlah kepada kami rahmat dan kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian 14. Jenazah Yesus dimakamkan. Sekelompok orang yang setia menghantar jenazah Tuhan ke pemakaman. Suasana sunyi senyap. Rasa duka dan sedih mendalam meliputi arakan kecil itu. Tetapi di atasnya terbayang pula kedamaian yang menawan hati. Kurban telah selesai, dan segeralah akan tiba Paskah yang mengembirakan. Sekali waktu, sendiri pun akan diusung orang ke pemakaman. Apabila waktu perjuangan yang berat di dunia ini sudah selesai pula bagi kita, maka mulailah keabadian. Tetapi kita tidak usah takut. Bila kita sudah bersama-sama Juru Selamat menempuh jalan salib kehidupan ini, maka bagi kita pun akan disediakan suatu fajar Paskah yang cemerlang membahagiakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan semua umat manusia dan semua ciptaan-Mu yang Engkau cipta dengan penuh kasih.
Kami percaya bahwa jalan salib kami belum berakhir. Maka kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan baharuilah kami melalui kuasa Roh-Mu yang diam di dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah menjalankan bersama persiaran jalan salib ini bersama Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan dirinya kepada kita manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Kematiannya telah menebus kita menjadi manusia-manusia baru, dan kebangkitannya memberikan kita harapan baru di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita menjadi saksi cinta kasih Tuhan merupakan sebuah panggilan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Maka mari saya dan Anda menghayati jalan salib ini, kita juga dipanggil untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita. Kita peduli kepada sesama kita, terlebih mereka yang miskin dan menderita. Mari kita akhiri jalan salib kita ini dengan doa bersama. Allah Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami menjadi saksi belas kasih-Mu bagi sesama dan tetap setia kepada-Mu. Mampukanlah kami juga untuk berjalan memikul salib kehidupan kami dengan iman dan kasih harapan kepada-Mu sendiri. Doa ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena